Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak At-Tirmidzi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita berada di pembelajaran kelima, yaitu bertujuan agar kalian mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kalian mampu menyajikan informasi tentang berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian juga mampu mengamati gambar hasil karya teman siswa. Kalian mampu memberikan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan secara terperinci. Pada kegiatan ekonomi apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Bisa kalian tulis di buku tulis sebagai catatan ya. Sederhananya, kegiatan ini dilakukan manusia untuk mencapai kemakmuran dalam hidupnya. Kegiatan ekonomi diukur menurut uang yang dihasilkan dalam transaksi. Secara umum, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa itu produksi? Yaitu aktivitas yang mampu menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa yang bertujuan barang atau jasa tersebut mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Siapa konsumen? Konsumen itu ialah kita atau pembeli. Kegiatan distribusi. Nah, di sini kalian catat juga ya. Dapat didefinisikan sebagai aktivitas menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi, kalau produksi tadi menghasilkan suatu produk, barang atau jasa, seperti menghasilkan susu, menghasilkan telur ya, menghasilkan kalau jasa dokter, jasa guru ya. Nah, di sini pun ada kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang atau jasa tersebut yang tadi dari produsen kepada konsumen. Dari produsen kepada konsumen, dari yang memproduksi barang atau jasa tersebut kepada pembeli atau konsumennya. Tujuannya supaya barang atau jasa tersebut dapat tersebar luas ke masyarakat yang membutuhkan ya. Ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ialah aktivitas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Jadi konsumsi itu sama seperti konsumen ya. Jadi kita seperti misalkan konsumen, kita pembeli, kita membeli barang tersebut atau kita menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen, yang dihasilkan penjual. Tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Pada pembelajaran kelima dalam muatan IPS, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayur-sayuran. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut ini anak-anak. Kangkung pada gambar pertama ditanam dan dirawat oleh seorang petani. Kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Berarti petani ini termasuk produsen ya, produksi.
Petani ini termasuk produsen yang menghasilkan kangkung yang sudah ia panen dan akan dipanen olehnya. Nah, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar melalui mobil truk ini oleh kedua orang tersebut, anak-anak. Disebutnya distribusi. Distribusi ya, kegiatan menyalurkan barang atau jasa, menyalurkan kangkung tadi ke pasar-pasar untuk didistribusikan kepada siapa, anak-anak? Kangkung dijual kepada pembeli. Nah, di sini adanya interaksi antara penjual dengan pembeli, yaitu adalah konsumsi. Ya, jadi pada nomor 5 ini ialah konsumen. Konsumen ini membeli pada yang sudah menyalurkan distribusi tadi atau penjual ya. Kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi, disebut dengan konsumen. Anak ini mengkonsumsi sebuah sayuran tadi. Sebutkan tahap-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi seperti yang tadi Ibu telah jelaskan ya. Produksi kegiatan membuat barang atau jasa. Nah, di sini ada produksi seperti petani tadi ya. Di kedua, konsumsi kegiatan memakai menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, di sini langsung dari produksi ke distribusi kegiatan mengantar barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Di sini Ibu telah jelaskan tadi ya, lalu dikonsumsi memakainya atau memakan ya, memakan sayur-sayuran tadi. Pada pembelajaran kelima di muatan SBDP, apresiasi terhadap gambar pemandangan. Kalian perhatikan gambar ini. Wah, ini pemandangan yang sangat bagus. Contoh apresiasinya seperti ini. Hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Jelas ya? Di sini ada rumput-rumputnya, ada patung untuk menakut-nakuti burung ini di sini ya. Gambar ini juga memiliki pesan positif anak-anak, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Apresiasi, apa yang dimaksud dengan apresiasi? Kalian bisa tulis kembali, catat di catatan kalian untuk kuis di hari Jumat ya. Suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan membandingkan atau menghargai suatu karya. Karya di sini dapat berarti karya seni, karya tulis, sastra, film, dan lain sebagainya. Ya, apresiasi sama seperti dengan menyampaikan pendapat, namun pendapat yang benar, pendapat yang sangat baik ya, tidak menyinggung perasaan dari yang sudah membuat hasil karya. Untuk tugasnya di halaman 89 saja anak-anak, kerjasama dengan orang tua ya, yang di bagiannya kerjasama dengan orang tua, di situ ada merah. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.